Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan jenis algoritma penjadwalan CPU. Sebelum saya mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, program studi Teknik Informatika, kelas 3B. Materi yang akan saya bahas kali ini ada 3, yaitu 1. Freeze-Confreeze Server, 2. RR Freeze-Confreeze Server, 3. RRSJF Non-Primitive. 1. Freeze-Confreeze Server. Pada skema penjadwalan Freeze-Confreeze Server ini, proses yang meminta jatah waktu CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali dan akan dilayani pertama kali pula. Algoritma FCFS termasuk non-primitive disebut sebagai non-preemptive karena pada saat CPU dialokasikan pada suatu proses, maka proses tersebut tetap akan terus memakai CPU hingga habis sampai proses tertentu melepaskannya, yaitu jika proses tersebut berhenti atau meminta input-output. Mengenai penjelasan di atas akan saya bahas satu persatu di bagian ini. Ketika CPU tidak mengerjakan suatu atau dalam posisi 0, datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena FCFS ini melakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2 dan P3, P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan mengerjakan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7, hingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai mengerjakannya, tinggal menunggu pengerjaan daripada P3 dan P4, dan begitu pun selanjutnya sampai P4 selesai untuk diproses. Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting time, yaitu dengan menghitung beberapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dengan waktu datang. Jadi, lama waktu tunggu dari keseluruhan proses tersebut berjumlah 28. Yang kedua, RRSJFS, Round Robin Freeze-Confreeze Server, merupakan metode algoritma penjadwalan yang pertama sampai pada ready quit akan dilayani pertama kali, dan jika kuantum untuk proses tersebut dihabiskan lebih dahulu, maka proses tersebut harus keluar dan masuk kembali ke antrian ready quit kalau masih ada sisa. Penyelesaiannya seperti halnya algoritma penjadwalan sebelumnya. Langkah pertama untuk mencari AWT dengan algoritma penjadwalan round robin dilakukan dengan membuat Gantt chart. Prosesnya berikut gambarnya. Dari Gantt chart di atas terlihat bahwa setiap proses dikerjakan menurut waktu, yaitu setiap proses diproses sebesar 5. Awalnya P1 akan dikerjakan sebanyak 5 langkah, kemudian P2 sebanyak 5 langkah, dan begitu pun selanjutnya hingga P5. Proses yang sudah diproses menurut porsi waktu yang diberikan akan kembali menunggu dan berada paling belakang dari antrian proses yang ada. Contohnya, P1 dikerjakan di awal, kemudian ada P2, P3, dan P4, dan P5 yang mengantri di belakangnya. Jika P1 selesai diproses menurut porsi waktunya, maka P1 akan dipindahkan ke belakang, sehingga urutannya menjadi P2, P3, P4, P5, P1. Begitupun seterusnya. Setelah mendapatkan Gantt chart, sekarang kita menghitung waiting times-nya. Lihat gambar di bawah.
Yang ketiga, RR SDF non-primitive. Round robin shortest job freeze non-primitive merupakan penjadwalan dengan pemberian jatah waktu sebesar Q kepada setiap proses. Tetapi pada saat AT sama, yang dipilih berikutnya untuk proses adalah yang BT-nya kecil. Berikut tabel proses non-primitive. Dan ini kuantum timnya. Jadi waktu tunggu untuk masing-masing proses adalah P1 0 tambah 19 kurang 3 sama dengan 16, P2 12 kurang 2 sama dengan 9, P3 6 kurang 3 sama dengan 3, P4 8 kurang 5 sama dengan 3, P5 15 kurang 9 sama dengan 1. Jadi jumlahnya 32. Waktu tunggu rata-rata untuk setiap proses adalah 32/5 sama dengan 6,4 milidetik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.